Waktu Tuhan pasti. Galau banget, Van, lagunya. Ya, siapa yang galau sih, orang ini lagu rohani. Galau lah. Ada. Lagi siapa sih yang galau? Nyanyi. Lu kali yang galau. Lagian ini tuh bukan lagu, lagian ini bukan lagu galau. Ini tuh lagu rohani. Dan lagu ini berhubungan sama bintang tamu yang hari ini mau kita wawancara. Oh, cakep, bisa Tahu nggak? aja. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan. Pasti yang terbaik, iya, Rep. Oh, enggak. Itu. Oke. Langsung aja ke sana ya. Oke. Let's go. Let's go. Ready? Ayo kita cari. Aduh, Van. Capek banget gak lihat nih. Keringat gue udah ngalir-ngalir. Lagian siapa suruh kita naik sepeda sih? Lu yang suruh. Iya kan, gue pikir lagi ngetren naik sepeda. Lagian kita ngapain naik sepeda yang kayak gini? Harusnya kita tuh naik sepeda yang mereknya Brompton. Itu harganya mahal. Minta air. Maaf, ini lagi kecapean lu ya. Ya, nggak apa kalau sepeda mahal itu kita minta air langsung turun. Kita minta demi es apa? krim muncul. Serius? Ya, nggak tahu. Lu bercanda aja. Gue capek banget nih. Van. Aduh. Van mau minum, Van. Ceris, aku tadi cari rumah kamu. Kita cariin rumah kamu, Cherry. Lu dikasih minum lagi, bener Tuhan baik. Kasian. Kasian, Cici. Fandi, Fandi. Iya, Kasian. kita cariin rumah Popo sama Cici dari tadi. Iya, kita nyasar. Udah bawa uang. Iya. Ini sarapan udah diminum ya? Iya. Shalom semuanya. Balik lagi bersama Tasya Ivandi, dalam acara Obsesi. Obrolan Seru santai dan berisi. wow. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial. Spesial pakai telur 2. Oh, bukan, itu Indomie. Ini spesial yang benar-benar spesial banget sih ya. Oke. Nah, langsung aja kita perkenalkan. Yes. Di sini ada Ko Alfian dan Cirebora. Yeay. Hari ini senang banget karena kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Yeah. Nah, kita sebelum perkenalkan lebih lagi nih, kita mungkin kupas dalam-dalam ceritanya bagaimana bisa bertahan sampai hari ini pelayanan bersama Tuhan dan bersama teman-teman yang lain juga. Boleh ya, Ciko? Nah, Kalau udah di sini nggak ada kata nggak boleh. nah sebelum kita lanjut nih, kita kupas lebih dalam. Yes. Kita main game dulu. Oh ya benar. Mana nih ya? Mana? Oh. Nah, ini dia. Thank you. Aduh, Makasih. lucu banget ya kayak aku. Iya. Oke, Sya, boleh dijelasin. Oke, jadi Koko dan Cici, teman-teman di rumah, kali ini kita mau membuka pakai game stick. Seru. Nah, gimana Nah, tuh? di sini aku sama Ivani pegang 2 Iya. buletan, ya. Promosi dulu boleh. Iya. Jadi di sini akan ada 2 lambang. Boleh dibalik Van supaya Koko sama Cici juga. Nah. Nah, teman-teman di rumah bisa lihat. Nah, ini kalau yang X itu berarti jawabannya tidak pernah. Yang centang itu berarti jawabannya pernah. Jadi Oke. nanti kita akan ajukan pertanyaan, jawaban Koko dan Cici dijawab dengan angkat. Oke. Nggak pernah. Nggak Oke. pernah. Tapi jangan ngomong ya, angkat ini aja. Oke. 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 Langsung kita oper. Ini kok kunci. Ya. Nah, Sebentar, oke. Apa? HP ku jatuh. Oh, ya ampun. Murah ya? Nggak apa-apa Enggak, jadi enggak jatuh ya? sengaja. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Ya. Silakan, Sya. Oke. Pertanyaan pertama, siap-siap Cici dan Koko.
kursi panas menanti Anda. Enggak. Hadiahnya apa ini? Hah? Oh, Hadiahnya apa? hadiahnya. Ada, nggak usah, udah Oke, rahasia. rahasia. Nanti di akhir. Oke. Itu loh, sepeda brom-brom. Iya, Brombon. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, pertanyaan pertama. Koko dan Cici kan udah melayani nih ya. Ya kan? Nanti lebih lanjut selanjutnya dikupas gitu ya. Selama melayani sampai hari ini mengikut Tuhan, pernah nggak Koko sama Cici bohong sama pemimpin rohani? 1, 2, 3. Wah, kok Alfian lebih nakal berarti. Nah, kalau aku punya, aku pernah. Oke. Kalau aku pernah. Tapi ya namanya juga manusiawi, yang penting aku udah bertobat. Oke. Iya, semua udah bertobat. Iya, oke. Nah, langsung pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pernah nggak pernah ya? Pernah atau nggak pernah nggak datang dopang hari Senin karena ketiduran? Lah, sama. Pernah nggak? Jawabnya pakai itu ya. Doa pengerja hari Senin. Doa pengerja yang Yang hari setelah Senin SCC. setiap Karena ketiduran. Nggak pernah. Wah, Oh, Om. dua-duanya. Om sorry Om, kali ini aku udah bertobat juga Om. Aku juga udah Om. Udah minta ampun kok Om. Iya, belum pulang kuliah capek. Oke, langsung kita siap Oke. pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Semakin memanas ya. Jangan-jangan tiga-tiga gue pernah lagi. Lanjut. Pernah nggak? Ko Alfian dan Cidebora kan pelayanannya di hari Minggu gitu ya. Iya. Di Ibadah Raya. Pernah atau tidak ikut doa pre-service pagi hari Minggu? Ya. 1, 2, 3. Wow, Tasya pernah. Aku tiga-tiganya pernah, Ci. Bertobat banget gue. Bentar, Ci. Aku jongkok nih. Nih gara-gara pernah nih jadi. Oke, Tuhan ampuni Ci, Tuhan. bentar. Ini gara-gara aku pernah tiga-tiganya masuk ke tanah nih langsung. Tuhan ampun, Tuhan. Awas, ngelep. Om, ampun Om, semua ampun. Oke, udah. Pertanyaan keempat. Oke, lanjut ya Koko Cici. Pernah nggak selama melayani Tuhan sampai hari ini nih Koko sama Cici, pernah nggak kayak Koko sama Cici tuh ngerasa, aduh udah nyerah deh ikut Tuhan, kayaknya kok susah ya, kayak kok berat banget gitu, pernah nggak? 1, diangkat ya. 3, 2, 1. Wah, ternyata pernah. Kayaknya cerita kehidupannya Ko Alfian dan Cidebora lebih seru daripada games kita deh. Yoi. Langsung Langsung aja. aja lah ya. Kita tanya, tanya. Bentar. Itu ya, Koko Cici, Oh, iya. biar tidak terganggu ya, ke Ah. distract ya. Kita minta dulu. Nah, pegang aja. Ya, lanjut Van, nanya. Oh, jadi aku yang nanya ya? Iya. Oke, Ko, gimana sih cerita awal lahir baru Koko dan Cidebora? Waktu itu kita mengalami perubahan itu pada saat kita ngikut seperti kayak HMC ya. Dulu kayak ada pelepasan, luka hati, gambar diri, hati Bapa. Hati Bang. Waktu itu diadakan di Tampak Siring gereja. Oke. Cuman dulu namanya bukan HMC. Oh. Namanya bukan HMC. Oke. Kita udah lama waktu itu. Nah, dari situ kita mengalami kasih mula-mula, iya. Wow. Nah, terus kayak ya disitulah on fire lah, on fire dalam melayani, on fire dalam setiap kali mengikuti kayak seminar ataupun ada diklat doa, semua juga kita ikut tuh. Jadi jadi kayak doa, ikut song. ikut song. Dulu kan namanya song. Dulu Som itu yang som. Bukan. Krik ya udah Som lanjut. ini tuh seperti kom. Oh, dulu namanya som. Dulu namanya Oh iya. som. Oke. Dulu namanya som, sekarang kong. Nah, jadi kita startingnya dari situ. Pada saat kita ngikut, ya kalau dibilang sekarang tuh kayak ngikut HMC, ya kita ngalami perubahan. Oh. Jadi kita selalu kayak orang bilang on fire, ikut terus setiap kali kegiatan-kegiatan Ada gereja. acara gereja apa kita rindu Rindu. Ikut. untuk mengenal lebih dalam lagi seperti apa sih Tuhan itu. Oke. Kalau dari situ menuju sehingga sampai melayani ke gereja itu seperti apa? Apakah emang Langsung selama mengikuti doa-doa itu atau ada perjalanannya? Ada perjalanannya, kita jadi jemaat di family altar ya. Kalau Iya. sekarang kan cool. Cool. Iya. Oke.
FA. Awalnya kita dari jemaat FA, terus kita jadi ketua FA. Terus jadi melayani Jadi di sampai melayani di gereja dulu. Gerejanya GBI Casablanca GBI Casablanca. yang ada di Mediterania. Jadi starting situ Casablanca, terus GAC. pindah ke GAC, terus baru pindah ke MOI Oh, sampai sekarang. sampai sekarang. Wow. Urutannya Casablanca, GAC, abis itu sampai Nah, sekarang di Moy. berarti sekarang kalau teman-teman di rumah mau tahu nih, Ko Alfian dan Ci Deborah sebagai di MOI sebagai Koordinator ibadah 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 raya. Raya pertama. satu. Oh, satu. Oh iya tahu. Aduh, sering ketemu tiap minggu ya. Oke. Nah, kita mau tanya nih. Tadi kan kita sempat main games di mana Koko dan Cici menjawab ada momen di mana tantangan yang begitu berat, masalah-masalah yang ada ketika ikut bersama Tuhan dan itu terjadi di kehidupan Koko dan Cici. Kita boleh tahu nggak sih kok itu masalahnya di momen seperti apa sih? Ada itu di momen di tahun 2007 ya. Saya ngalamin sakit, didiagnosa pada saat itu saya terkena hepatitis C. Nah, di situ saya merasa drop karena kan kita udah melayani di 2002 sampai di 2007 tuh, maksudnya kita udah melayani kok dikasih penyakit yang sangat berat. Nah, terus itu penyakit nggak ada gejalanya, jadi dokter bilang kalau misalnya nggak di ini juga nggak apa-apa, kamu kagak obatin 10-15 tahun itu akan terjadi pengerasan hati, sirosis kalau kita nggak obatin. Jadi waktu itu kita Worst case-nya ya. worst case-nya. Jadi waktu itu kita ambil kesimpulan ya udah kita ikut treatment kayak terapi begitu. Terapi itu selama setahun semi kemo. Jadi itu terapi itu saya seminggu sekali disuntik, saat Deborah yang suntik, terus minum obat-obatan tiap hari. Nah, itu kita jalanin selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun kita ngadain treatment, kita balik lagi, ternyata dokter bilang masih ada. Masih ada. Nah, di situ kita akhirnya kita tanya sama dokter ya, kenapa ini masih ada? Dokternya bilang, ya kalau mau ini di-extend lagi aja. Treatmentnya di Treatmentnya di-extend lagi. Nah, terus akhirnya kita berdua mutusin, kita nggak usah treatment deh. Jadi kita di 2018, saya kagak lanjutin treatment. Walaupun dalam tanda kutip masih ada penyakit itu, masih ada hepatitis. 2008. 2008. Iya, di 2008 akhirnya saya sama Deb kagak usah ini deh, kagak usah treatment deh. Kita doa aja pasrah sama Tuhan gitu loh. Tadi kan Cidep sempat mention ya, ada kasus di kehamilan, ya kan? Betul? Nah, boleh nggak? Kasus apa kira-kira, Ci? Boleh diceritain sedikit? Jadi waktu hamil anak ketiga itu memang kita nggak planning sih, kita juga kaget kan hamil. Terus di bulan ketiga itu dokter bilang nih kayaknya ada yang sesuatu gitu di babynya, ada masalah. Iya. Terus dia bilang perutnya nggak membesar, perut babynya nggak membesar. Terus saya dirujuk ke dokter yang lebih spesialis lagi, ke dokter Prof ini apa? Iya. Bukan yang USG itu loh, Prof Kandungan. USG, bukan. Jadi dia Prof di USG-nya itu untuk melihat lebih detailnya masalahnya apa, karena di USG biasa kan nggak ketahuan. Akhirnya 4G. Bukan, belum 4G waktu itu. Terus dokternya bilang ini ada anaknya ini, jadi dia ada apa tuh, saluran kencingnya itu mampet. Tersumbat. Jadi babynya tuh Iya. nggak bisa kencing di dalam. Dia bisa memproduksi air seni, tapi dia nggak bisa mengeluarkan iya. air seni. Tapi dia punya alat kelamin normal. Tapi tersumbat. Iya, tersumbat. saluran Ada kencingnya tersumbat, ada jadi satu dia nggak titik bisa hitam keluarin. yang bikin dia tersumbat. Jadi dia nggak bisa keluarin air kencing. Itu kayaknya
sakitnya aku nggak pernah dengar sebelum itu langka Ci. Kok? Sorry. Iya. Iya. Waktu itu dokter kalau nggak salah bilang 10.000 itu satu. Dan itu 10.000 itu untuk jenis kelamin laki-laki loh. Dan kebanyakan memang untuk kebanyakan baby laki-laki yang mengalami Penyakit kasus ini. iya. Karena kan saluran kencingnya kan dia nggak bisa kencing kan di dalam itu. Nah waktu itu memang dokter udah putusin suruh buang, suruh kuret kan. Waktu cuman saya bilang enggak deh, saya bilang kita kan memang udah tahu kebenaran ya. Jadi kita memang terus mau fight mencari yang terbaik seperti apa gitu. Akhirnya singkat cerita ada temen yang bisa bawa kita ke Singapura. Jadi di Singapura itu katanya bisa dimasukin selang di rahimnya. Jadi di babynya itu dikasih selang supaya bisa keluar untuk Air mengeluarkan seninya. air seninya. Ya, Pada waktu masih di dalam perut, Iya. masukin selang ya? Iya. Jadi perutnya dimasukin alat begitu Oke. tanpa dibius ya, karena memang hamil kan kita nggak boleh kena bius kan. Bius. Iya. Jadi benar-benar luar biasa sakit sekali. Berarti cukup lama dong dipasang selang, sampai umur berapa bulan bayi? Seharusnya kalau babynya nggak gerak, maksudnya memang risikonya besar karena kan baby kan pasti gerak. Iya. Nah dia udah kasih tahu. Ya kalau babynya kalau selangnya kesenggol si baby, ya nggak pada posisinya nggak tepat ya itu nanti akan balik lagi. Itu namanya penyakit Cranberry syndrome. Yang seperti Deb ngomong tuh 10.000 cuma satu. Nah jadi ya kita benar-benar waktu itu juga bingung. Tapi saran semua dokter tuh rata-rata suruh kuret, suruh gugurkan gitu. Tapi Karena nggak bakalan berkembang babynya. Karena pertama nggak bakal berkembang, yang kedua Ginjalnya udah rusak juga. ginjal rusak, Karena kan kerendam itu ya, Air. air ya. air. Dia kan perutnya gemuk, gendut, tapi isinya air Air. seni, Nggak bisa dikeluarin. nggak bisa Iya. dikeluarin. Jadi ginjalnya kegerus. Dokter bilang paling 5 bulan di dalam kandungan itu entah dia juga ini maksudnya dipanggil Tuhan gitu loh. Kamu kuret aja gitu. Waktu itu kita berdua rundingan, saya lihat jantungnya itu masih kuat, jantung si baby. Lah saya bilang sama Deb, kita nggak akan kuret Oke. kecuali si baby ini dipanggil Tuhan di dalam kandungan. Nah, jadi kita putusin, kita kagak kuret. Kalau memang Tuhan berkehendak dia panggil di dalam kandungan, ya kita keluar. Oke, berarti bayi tetap bertahan sambil Cidebora yang pakai selang tadi. Iya tadi yang pasang selang itu ternyata cuma bertahan 1 minggu. Wah. Jadi setelah dipasang itu seminggu kemudian saya pendaran, ternyata itunya udah kegeser selangnya Selangnya itu. lepas. Iya udah lepas. Selang coba. Terus dokter Singapura juga bilang mau dipasang lagi pun juga percuma karena kan risiko di sayanya juga iya. Terus toh juga nanti kalau dipasang lagi Copot pasti lagi. akan copot lagi. Iya. Dan yang Resiko kedua copotnya besar. iya, dan yang kedua memang ginjalnya si baby memang udah rusak. Dia bilang percuma gitu loh, kamu mau tulisin pun juga percuma. Nah waktu itu memang si dokter Singapura tuh nawarin untuk dikuret waktu itu 5 bulan. Dia bilang suruh kuret aja. Saya bilang saya enggak berani kan. Terus dia bilang ya udah, kamu kalau gitu siap-siap tunggu aja, nanti juga dia bakalan meninggal sendiri di dalam perut gitu. Ya udah waktu itu kita pasrah, kita udah nunggu. Jadi kita nunggu memang benar-benar nih anak akan meninggal sendiri gitu loh. Tetapi sampai 7 bulan itu ternyata ini anak masih bertahan. Bahkan dokter sini pun juga waktu di USG bilang, wah ini amazing banget karena air ketuban tuh juga udah kering, udah nggak ada air ketuban. Di bulan ke-7. Di bulan ke-7 itu udah nggak ada air ketuban, Tapi babynya tapi masih babynya masih bertahan dan Kuat. jantungnya benar-benar masih kuat gitu loh.
Dan di situ Koko dan Cici masih percaya. Masih. Percaya, iya. Soalnya Karena masih kan dokter bilang 5 bulan, dia udah lewatin 7 bulan. Iya. Saya menganggap ini bakalan terjadi mukjizat nih. Oke. Dan memang kita kan waktu itu Ah, berdoa, Doa kan. kita berdoa waktu itu pertama kita doanya kan karena kita pasrah ya, 5-6 bulan kan pasti bakalan meninggal, kita berdoanya kita pasrah. Terus pada saat 7 bulan itu melihat memang secara ini ginjal udah nggak berfungsi, terus paru-paru nggak bekerja dengan baik. Nggak Jadi kan dia berkembang, nggak berkembang ya. Jadi kan memang si baby bisa bertahan karena masih kena ini kan makanan dari sayanya kan. Oke, itu di umur 7 bulan. Dan selanjutnya sampai Sampai 9 bulan 1 minggu ya. Iya. Sama seperti orang normal Mau mau melahirkan melahirkan. gitu. Oke. Iya. Jadi depth kontraksi. Jadi waktu itu Tanggal kita 3 rencana udah 7 tentuin 7 Januari kita 7 mau Januari. operasi. Iya. 7 Januari 2012 kita mau operasi. Operasi tapi 1 minggu sebelumnya depth kontraksi. Tanggal Jadi 31 itu 31 Desember. 31 Desember. iya. 2011. malam tahun baru banget ya. Iya. Tanggal 31 Desember tepat malam tahun baru, di situ Cici kontraksi. Iya. Nah, oke. Berarti Cici dan Koko berharap apa dari bayi itu ketika harus operasi? Di malam itu. Iya. Sebenarnya waktu itu saya masih ngotot sama dokter nggak mau melahirkan hari itu karena kan kita belum prepare dokter bedah anak, terus dokter spesialis yang lainnya ya, karena kan begitu anak ini lahir harus langsung dibedah di saluran kencing yang mampet tuh harus dibedah. Harus ada beberapa dokter yang Iya, standby. iya. Nah, karena waktu itu memang malam tahun baru kan banyak dari Natal kan udah banyak dokter yang cuti. Jadi kita belum sempet kontak dokter itu. Nah, saya maksudnya kita masih mau bertahan kalau bisa besok aja gitu loh. Tahun baru itu kan pagi kita masih bisa ada waktu buat cari dokter, hubungin dokter kan. Tapi memang dokternya maksa malam itu harus operasi. Ternyata setelah dioperasi saya baru tahu kalau malam itu nggak dioperasi, sayanya yang lewat karena di dalam itu udah terjadi pendarahan yang Bleeding yang besar. Nah, jadi waktu kalau momen itu Dep kagak iyain operasi itu kemungkinan si ibunya yang akan dipanggil Tuhan juga gitu. Jadi dokter baru ngomong setelah operasi itu. Nah, waktu operasi itu berjalan, si baby itu keluar jam 8 malam. Jam 8 itu si baby keluar. Nah, kita kasih nama Noah waktu itu, karena memang kita udah siapin nama itu. Nah, terus dan langsung setelah putus tali pusar dengan si ibu, si baby itu drop. Jantungnya drop. Langsung dimasukin NICU ya, kayak ICU-nya orang dewasa, semua pakai selang. Nah, itu jadi hidupnya jadi kayak tergantung, jadi jantungnya harus dipacu karena kan alatnya kecil, jadi pakai tangan. Waktu itu sama suster, terus gantian sama saya, terus susternya bilang, Pak, ini mau sampai kapan nih gitu, karena kan ini ditekan terus paru-parunya. Kalau kita tekan jantungnya gerak, kalau kita lepas tit gitu loh, persis kayak di film lah gitu loh. Jadi selama 2 jam itu begitu. Jadi kalau suster bilang kalau sampai pagi itu bisa mendelep, dan itu juga nggak mungkin. Akhirnya ya kita putusin, saya kagak lanjutin lagi. Jadi jam 10 Noah ke rumah Tuhan. Nah, Wah, luar biasa banget ya Ko. Dimana di saat Koko kena hepatitis C, dan di situ Cidebora juga ada masalah di kandungannya, dan itu adalah masalah yang begitu berat. Bagaimana Koko dan Cici bisa bertahan? Jadi waktu di bulan ke-7 itu yang dokter bilang ini baby kuat ya, karena air ketuban udah nggak ada, dia masih bisa bertahan. Di situ kan kita doa terus kan, Tuhan kuatkan kita itu. Tuhan kasih di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi ayat ini yang menjadi kekuatan buat saya gitu loh. Saya percaya bahwa Tuhan tuh sanggup melakukan mujizat buat anak, buat si Noah ini. Iya. Jadi meskipun secara mata
dokter mengatakan juga apa paru-paru nggak berfungsi, ginjal nggak berfungsi. Tapi saya yakin Tuhan pasti melakukan mujizat buat si Noah. Jadi saya percaya waktu begitu lahir, Tuhan pasti memberikan tubuh yang sempurna, organ tubuh yang sempurna buat Noah. Dan ternyata kebalikannya. Pada ekspektasinya seperti itu gitu ya Ci, tapi pada saat lahir ternyata kenyataannya begitu ya. Pada saat saya down itu Tuhan ingatkan kisah Ayub. Kisah Ayub itu ada kan di ayat yang Ayub 2 yang Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan sedangkan yang buruk tidak. Nah itu yang menjadi buat kita, itu kita belajar mengucap syukur di saat keadaan yang nggak enak ya. Apa yang kita harapkan yang nggak terjadi, apa yang kita harapkan itu nggak sesuai dengan yang kita mau. Nah itu kita belajar mengucap syukur tuh susahnya. Ya, itu kita juga ditopang sama teman-teman gereja ya, yang banyak yang support kita, baik dalam teleponin, ada juga yang doain kita gitu loh. Maksudnya memang kita drop tapi mereka tetap yang nguatin kita berdua gitu loh. Jadi itu yang salah satu yang membangun kita ini sampai sekarang bisa tetap bertahan dalam pelayanan sampai saat ini gitu loh. Jadi semua dukung, teman-teman, saudara, teman yang di luar juga dukung, teman kantor juga dukung, banyak yang support kita. Jadi kita bertahan gitu. Jadi memang kita dari satu sisi kita drop, tapi dari sisi kerohanian kita juga dibangkitkan oleh teman-teman kita. Itu sih. Kok tadi kan Koko sempat ngomong juga, share di awal kalau misalnya Koko pernah kena hepatitis C, liver ya Koko. Oh, iya. Nah, itu sembuh atau itu ada proses apa di situ? Gimana tuh Kak ceritanya tadi? Ya itu mujizat juga ya, sembuh ya. Nah, ini ada kaitannya sama Deb waktu kehamilan Noah itu kan. Deb ambil tindakan di Singapura, terus saya temenin, saya iseng periksa, karena kan dari 2008 ke 2011 saya nggak periksa sama sekali. Jadi saya pengen coba periksa di Singapura seberapa banyak virus hepatitis C yang di dalam tubuh saya. Gitu. Karena kan saya udah nggak obatin lagi waktu itu. Nah waktu itu pas kita ke sana, si dokter bilang ada obat baru yang akan diregister di Singapura. Cuman dia prefer ke orang Singapura karena ada banyak aturan yang harus kalau orang luar susah lah. Terus tapi dia bilang ini sama kayak kelinci percobaan gitu loh, kayak kita tes gitu, karena kalau di Singapura obat belum akan diregister kalau misalnya belum ada kayak tes yang kesembuhan gitu. Obat ini di Eropa sudah dijual karena di Eropa 4 musim, kalau di Asia kan 2 musim. Jadi dia perlu tes. Intinya begitu. Jadi kalau kamu mau ikut tes ini, kamu harus ikutin aturan. Oh, ada aturannya? Ada aturannya. Jadi aturannya pada saat itu, waktu itu seminggu sekali harus ke sana. Seminggu sekali kok? Iya, cuma buat periksa darah. Waktu itu saya bilang, saya tes lab di laboratorium di sini bisa nggak? Nanti saya bawa hasilnya ke sana. Nggak boleh, karena dari yang di luar kan taunya rumah sakit yang di Singapura itu nggak boleh pakai hasil lab yang di Indo. Jadi makanya dia bilang dia prefer orang-orang Singapura. Jadi kalau you mau harus ke sini seminggu sekali, itu ada aturannya. Salah satunya seminggu sekali, terus nanti sebulan 2 kali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, terakhir setahun sekali. Nah itu ada kayak jenjangnya lah. Kalau kamu setuju, sign. Waktu itu saya akhirnya tanya ke kantor, dari pihak kantor mengizinkan,
Jadi saya sign. Maksudnya saya tuh nanti akan seminggu sekali skip gitu loh. Nah, saya sign, dari situ dikasih obat. Jadi obat itu akan diberikan ke saya dicampur juga dengan obat yang sebelum saya pakai interferon dan suntikan interferon dan obat-obat lainnya gitu. Jadi dikombin waktu itu dia bilang kalau misalnya hasilnya positif itu nggak akan dilanjutin lagi karena virus itu lebih, maksudnya dalam tanda kutip lebih ganas daripada obat ini. Jadi obat yang saya makan ini yang baru ini nggak kuat melawan nggak mempan lawan si penyakit yang di dalam tubuh saya gitu. Tapi kalau ada reaksi negatif lanjut terus kita, dia bilang gitu. Oke, siap, tekan jalan tuh. Jadi waktu DEP itu saya mulai jalan di September. Nah, pas Noah kita kan benar-benar drop tuh. Saya udah drop fisik, drop segalanya gitu loh. Akhirnya saya Januari waktu itu saya mutusin saya nggak mau lanjutin lagi deh tuh treatment. Karena Noah dipanggil Tuhan 31 Desember, kita udah drop. Terus saya Januari waktu saya treatment ke Singapura, saya bawa itu obat-obatan yang dikasih sama dokter sana, saya kembalikan. Dia bilang, saya ini dapat dari sini free, saya akan balikan free gitu. Tapi dokter sana bilang, dia kasih saya supporting mental gitu. Jadi dokter sana bilang, dari hasil tes kamu tuh bagus semua gitu, maksudnya ada peningkatan. Kenapa kamu sampai mutusin untuk berhenti gitu? Sedangkan di sini ada orang Singaporean yang hasil tes lab yang hasilnya nggak bagus masih mau berusaha gitu. Itu umur 70 tuh dia bilang. Masih mau punya ada ambisi buat hidup. Umur 70, dia exercise, jogging, swimming, dia bilang gitu. Kamu umur 40 lebih waktu itu kan. Kenapa ini cepat menyerah, cepat putus asa gitu. Dia ngomongin saya begitu sama waktu itu saya mandek. Akhirnya singkat cerita obatnya dibawa balik lagi tuh ke Indo. Obatnya banyak, iya. Obatnya banyak, memang obatnya banyak, hampir 1 koper besar gitu. Jadi bawa lagi pulang. Karena dari obat itu kan saya mesti makan setiap 8 jam itu harus teratur makannya. 8 jam. Nah, sehari itu saya konsumsi obat untuk kesehatan saya 22 tablet. Wow. Nah, itu harian, terus disuntik seminggu sekali. Nah, itu. Jadi jalanin selama setahun. Nah, jadi di 2011 sampai ke 2012 jalanin. Nah, kita ngucap syukur bahwa hasilnya semua bagus. Nah, dokternya bilang juga bagus, ini treatment bagus, berhasil dengan bagus. Jadi saya sekarang treatmentnya masuk treatment yang terakhir, yang setahun sekali. Jadi treatment yang terakhir itu cuma ngecek. Bukan treatment lah, bukan, check up doang. Iya, kayak check up lah. Yang iya. Cuman tujuannya buat ngelihat apakah virus ini bangun, karena ini kan virus udah lemah nih, udah mati nih, takutnya dia bangun atau itu gitu. Jadi setahun sekali cuma periksa begitu aja. Nah, kita jadi ucap syukur dah. Jadi karena dokternya waktu di Januari juga support saya untuk kembali lagi untuk treatment, saya juga ikutin, dan ditambah juga teman-teman pelayanan. Waktu itu kita juga udah mau berhenti pelayanan, tapi tapi nggak dikasih sama Pak Kiki. Nah, kita lanjut lagi sampai sekarang gitu. Setelah berjalannya waktu sih, kita baru nyadari ya, kita baru sadar memang segala sesuatu tuh Tuhan udah persiapkan buat kita ya. Jadi kenapa juga Pak Kiki nggak kasih kita mundur ya, terus teman-teman juga dukungan teman-teman juga itu mau seolah-olah juga buat kebaikan kita. Coba kalau waktu itu kita mundur ya, mungkin juga iman kita juga semakin drop ya, kita juga semakin jauh dari Tuhan.
Jadi ya intinya ya tetap bertahan ya, bersyukur apapun yang Tuhan kasih. Kita tahu Tuhan tuh baik gitu. Wow, tetap baik. Percaya rancangannya itu ada rancangan yang Amin. Amin. Ci, kok tadi kan pas kita naik sepeda Iya. nyari-nyari rumah Koko sama Cici nih kan gak dapet Iya, kita ngemper, bener. tiba-tiba ada makhluk mungil ngasih kita minum, penolong ya Pak Nih. Iya, itu siapa ya? Iya itu itu iya. gimana ceritanya kok bisa ada si Sheris tuh? Itu mujizat juga tuh. Karena waktu 2011 waktu Noah lahir, Iya. sebelum Noah lahir dokternya kan nanya tuh, karena ini enggak, anak kita udah putusin. Iya. Atau saya udah putusin. Karena memang kondisi seperti itu kan, memang kita nggak kepingin punya anak lagi kan, iya. Jadi kita udah putusin sebelum lahir saya udah ngomong sama dia nanti sekalian operasi, Ya, terus kalian sekalian saya mau operasi lah. steril, ya. steril. Jadi dioperasi, di steril di 2011. Ah itu mujizat di 2015. Tiba-tiba hamil. hamil. Bisa. Tiba-tiba hamil. Bisa Iya. tuh. Saya sampai ke dokter yang Noah itu loh. Saya sampai tanya, bener gak sih waktu itu dilakukan steril? Dia sampai buka arsipnya. Dia bilang bener. Ini udah dipotong, udah diikat, udah dibakar ya. Iya, dibakar. Wah, Jadi saluran telurnya itu udah dipotong, Diikat, diikat, dibakar. dibakar. Jadi kan secara itu kan udah begini ya, udah nggak Harusnya nggak bisa. iya, harusnya nggak Ternyata bisa. waktu pas lahir itu baru ketahuan tuh ada tumbuh saluran baru. Iya. Iya, kenapa bisa? Nah, itu namanya Benar-benar mujizat ya, Tuhan Namanya kasih saluran baru. Nangkanya kita dikasih bonus caris itu. Bener-bener. Di Karena nggak 2000. semua orang yang setelah di Israel itu bisa, bahkan Iya. sedikit sekali. Nah itu dia tuh Ci, kok aku tadi baru mau ngomong, aku kira benih dari Roh Kudus. Ternyata Tuhan kasih saluran yang baru ya Ci. Iya, betul. Jadi kalau kedokteran mungkin kata dokter mungkin 1000 banding 4. 1000 banding 4. Jadi 1000 Nggak, diketahui. kayak Iya, nggak kayak nggak mungkin mungkin. gitu ya. Jarang terjadi. Nah, ini anaknya nih, Caris sini Caris. Ini anak mujizat. Anak muda. Namanya Sheris ya. Caris. Iya. Udah 4 tahun lebih, mau 5 tahun. Berarti Tuhan kasih pengganti. Iya, kasih pengganti dari Noah. Wah, hari ini bener-bener aku dapat banyak hal dari Ko Alfian dan Ci Deborah. Nah pasti teman-teman di rumah juga dapat sesuatu ya Van. Iya. Makanya thank you banget nih. Thank you Ko Koko, Alfian dan Ci Cici, Deborah boleh sekeluarga kasih sudah waktunya. Thank you. udah membuka gitu ya Iya. untuk kita boleh sharing-sharing hari ini gitu ya. Nah, teman-teman semua, hari ini aku boleh belajar banyak banget hal dari Ko Alfian dan Ci Deborah. Dimana kita percaya dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur dalam keadaan yang baik aja itu udah biasa. Tapi ketika kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sangat yang nggak baik, bahkan sangat buruk, itu adalah hal yang begitu luar biasa. Ya, bukan cuma Irfandi doang nih, aku juga bersyukur gitu ya teman-teman di rumah, dimana belajarnya bahwa ketika realitanya nggak sesuai sama ekspektasi kita, tapi ternyata kita tetap punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang segala sesuatu yang Tuhan buat dan Tuhan rancangkan itu tetap yang terbaik gitu ya, Koci. Wow, pasti teman-teman di rumah sangat terberkati ya dengan ini. Dan hari Satu ini- lagi, dan satu lagi, Wah, Cici. tetap setia. Wah, Wah. tetap setia. Oh, Faithful. itu kena banget dalam keadaan sekarang. Iya. Dalam keadaan sekarang itu Relate pas ya. banget. Tetap setia. Nah, Koko dan Cici, sebelum kita mengakhiri hari ini, kita ada satu buah lagu yang kita harus nyanyiin bareng nih. Yuk. Share ikut ya. Ikut ya. Buat teman-teman semua di rumah, mungkin akhir-akhir ini merasakan hal-hal yang mungkin kita nggak kuat, seperti apa yang Ko Alfian dan Ci Deborah bisa lewati. Dan tapi di sini kita harus percaya Yes. kalau Tuhan itu begitu baik dan jangan pernah menyerah. So kita harus nyanyi lagu ini sama-sama. Sama Cici kita nyanyi bareng ya. Iya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.